Oke, teman-teman, thank you so much for joining this digital yang ke-25. Sebelumnya aku menyapa dulu. Halo Sobat Digital. Sambil menunggu yang lain, kita mulai duluan aja ya, karena kalian sudah hadir dengan tepat waktu dan kita harus apresiasi. Jadi, sambil tunggu teman-teman yang lain, selamat datang dulu di Digitalk yang ke-25. Hari ini kita akan belajar bersama Kak Vicky. Dan sebelumnya aku ingin memperkenalkan diriku dulu. Aku Gita, Brand Ambassador Peduli Digital Batch 4, mahasiswa juga di UI. Dan hari ini akan menemani kalian di Digitalk yang ke-25 malam ini. Sebelum kita mulai, boleh kita check in dulu. Boleh kasih reaction, kabarnya hari ini gimana? Menggunakan emoji yang ada di reaction di Zoom. Kalau aku mau taruh emoji smile untuk hari ini, cause I'm having fun today. Aku suka kegiatanku hari ini. Teman-teman mungkin reactionnya, oh Kak Vicky love. Mungkin hari ini dipenuhi dengan kasih sayang. Eh, dan banyak juga yang pakai emoji apa tuh namanya kayak seneng gitu juga nggak sih? Kayak apa tuh namanya? Apa ya? Kayak sparkle gitu. Ada yang okay, ya there is an okay day and it's okay to have an okay day, not like the best day. Mhm. Terus thank you so much for the reaction. Ada yang mau cerita juga boleh kegiatan di minggu ini gimana gitu. Apakah pusing ataupun seneng kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mau tulis di chat, it's okay. Kayak feel free untuk cerita. Tuh, ya, dan juga teman-teman yang boleh on cam, yang bisa on cam, boleh on cam ya, supaya kita bisa lihat face to face dan akan lebih enak juga kita bisa eye contact juga one another. Terus, aku juga mau ngingetin sebelum Digitalk ini mulai, kalian bisa juga nanti kalau misalkan ada materi yang menarik, terus juga ada kesan-pesan dari materi hari ini, dibikin story atau dibikin feed juga, di post juga nggak apa-apa. Terus tag Peduli Digital atau juga tag Kak Vicky juga boleh kalau memang pengen di notice gitu tentang materi hari ini dan bisa di-share juga supaya
teman-teman yang belum tahu peduli digital atau belum tahu materi hari ini bisa tahu juga, bisa kalian berbagi ke social media. Dan kita absen dulu. Di sini dari kota mana aja? Aku dari Jakarta. Teman-teman ada dari mana aja? Boleh dong cerita dulu. Karena kita habis ini akan serius mendengarkan materi dari Kak Vicky yang super duper smart and like akan lebih serius setelah ini. Oh, Kak Vicky dari Jakarta juga. Agnes dari Medan. Hello Agnes. And Kenisha dari Jakarta. Dan ada dari Jogja juga. Oh my God. I wish I had time. Aku pengen ke Jogja juga. Terus Najwa dari Cilegon. Oh, Abdul juga dari Jakarta. Oh, banyak anak Jakarta ya di sini. Wow. Kita ternyata datang dari berbagai background di sini. Oh, Lampung, Bandung. Wah, emang emang dunia digital ini menghubungkan kita yang dari berbagai kota ya. Seru banget. Kebumen, wow. Aku belum belum punya teman langsung yang dari Kebumen gitu, karena belum pernah main ke sana. Oke, mungkin kita boleh langsung juga agak mulai-mulai kita pemanasan dengan cara kita tahu dulu nih. Mungkin kalian belum tahu Mas Vicky itu siapa atau ada yang udah ngepoin IG-nya. Aku ngepoin karena hari ini mau meng-MC ya. Jadi Mas Vicky ini social medianya banyak berbagi juga soal product management, because he is a product manager gitu. Tapi kayak dia sangat generous untuk berbagi banyak info dan juga sebenarnya latar belakangnya nggak cuman itu ya. Jadi Mas Vicky Firdaus adalah seorang yang memulai karir sebagai software engineer di software agencies di Surabaya. Saat ini kerjanya bekerja di Lion Parcel. Pasti kalian udah tahu kan Lion Parcel itu apa. Kalau di dekat rumahku ada dan aku yakin sudah banyak sekali cabangnya di Indonesia. Dan handling two application yaitu driver and tracking application di dalam proses logistik dan juga sebelumnya pernah bekerja di RCTI Plus, making a startup too. Dan kalau misalkan kita lihat di IG Mas Vicky juga aktif membagikan ilmu juga. So I think it's pretty amazing. Kayak journey-nya itu sangat kelihatan sangat panjang dan ada di titik ini pasti banyak huru haranya juga. Jadi memang kita harus mendengarin materi hari ini baik-baik supaya bisa menggapai cita-cita masing-masing yang kita pengenin juga. So in this the 25 Digital dalam product management series kita bakal belajar soal MRD and PRD documents. Kita bakal berkenalan tentang product management generally, terus stakeholder yang bekerja sama dengan PM, PRDM and MRD itu apa aja dan tips memulai karir sebagai PM. Okay, so kayaknya Kak Vicky sudah ready untuk membagikan ilmunya. So time is yours, Kak Vicky. Oke, thank you Gita, thank you so much. Oke, halo semuanya, selamat malam. Oke, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Baik, senang malam ini saya tadi kasih reaction love ya kan, karena senang banget malam ini saya bisa sharing lagi, ketemu lagi sama teman-teman semuanya, gitu ya. Tapi saya belum mulai, kita mau kenalan dulu kali ya. Oke, saya sambil share screen dikit. Oke. Tadi udah ditanya kotanya dari mana. Kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan? Ada, Mas. Ada ya? Ada, Oke. ada. Kira-kira kalau teman-teman semua yang ada di sini ini rata-rata sekarang udah kerja atau masih kuliah nih? Boleh tulis di komen teman-teman. Kuliah, kerja, yang udah kerja mungkin udah berapa tahun, oh, udah masih kuliah ya? Ada Agnes masih kuliah, kerja sama kuliah Kak. Oke, kuliah, kuliah, kuliah. Oh, masih kuliah. Oke. Good, good. Oke, masih kuliah ternyata rata-rata ya. Oke. Baik. Oh, masih kuliah nih, ada Lailatul Hadari juga masih kuliah. Oke. Baik, teman-teman, malam ini kita mau bedah deep dive ya. Jadi nggak cuman what are MRD and PRD document, tapi saya mau coba bedah lebih dalam kira-kira PRD and MRD sampai termasuk samplingnya
nanti kita coba bedah di malam hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup aja, gitu ya. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung put aja di komen, gitu ya, section komen. Kira-kira pertanyaannya apa? Nanti mungkin dipilih sama MC kira-kira pertanyaan mana yang menarik, gitu ya. Jadi topik malam hari ini deep dive MRT and PRT document, gitu. Jadi harus benar-benar menyelam di malam ini. Teman-teman kalau misalkan sekarang di depannya ada laptop, silakan di open, let's open your laptop and kita discuss bareng-bareng terkait apa itu PRT, apa itu MRT, apakah itu penting, apakah wajib dibuat, kalau wajib dibuat gimana bentukannya, ya kan? Gitu ya. Baik, kenalan dulu teman-teman. Saya sekarang di Lion Parcel, gitu ya, berkarir di Lion Parcel. Sebenarnya lulusan dari salah satu politeknik di Surabaya. Sekarang product manager di Lion Parcel, megang beberapa aplikasi, gitu ya kan. Termasuk untuk mitra-mitra yang ada di Lion Parcel yang kita punya sekarang, ada mitra kurir, mitra tracking, mitra driver, dan juga mitra-mitra pos yang lainnya. Gitu. Pernah juga megang aplikasi RCT Plus, gitu. Terus kemudian tadi disampaikan juga sama kita ya, saya juga awalnya adalah berawal dari software engineer teman-teman. Habis itu berpindah ke product management dan itu menariknya. Dan info sedikit ini bocoran buat teman-teman, kalau mau lihat akses websitenya Lion Parcel ataupun LinkedIn-nya Lion Parcel, kita lagi open APM, Associate Product Manager, gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan daftar hari ini bisa jadi langsung saya review hari ini, gitu. Jadi teman-teman open aja LinkedIn-nya Lion Parcel, cari Associate Product Manager, kita juga lagi open untuk beberapa posisi, silakan teman-teman apply spesial, gitu. Yang kalau mau di refer juga CV-nya, gitu ya, bisa kontak saya langsung di LinkedIn, gitu. Baik, topik kita malam hari ini ada 7 teman-teman, gitu ya. Kita akan ngobrol product life cycle, gitu ya. Kemudian yang kedua ada product management type, terus yang ketiga ada MRD and PRD. Tapi ada poin 5 sama 6 yang saya kasih warna merah terang yang menjadi poin inti dari topik kita kali ini. Deep dive PRD. Kemudian teman-teman yang sekarang masih kuliah, ada tugas kuliah, kemudian disuruh bikin PRD, disuruh bikin dokumen requirement, mau direview boleh. Teman-teman bisa langsung mention aja teman-teman panitia. Nanti kalau misalkan diizinkan, kita bisa langsung live review bareng-bareng. Kira-kira ada yang kurang, mana yang harus ditambahkan, dan lain sebagainya. Apakah formatnya kurang sesuai, apakah sudah menarik untuk coba diimplement, gitu ya. Dan ini menarik juga buat teman-teman yang sekarang lagi di kampus, misalkan lagi pengen bangun startup dan lain sebagainya. Dokumen PRD merupakan salah satu dokumen yang bisa jadi teman-teman acuan sebelum bangun sebuah produk. Kira-kira produk ini works apa enggak ke depannya. Gitu. Nah, jadi topik kali ini kita ada 7 ya teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, kita masuk topik yang pertama. Sebelum saya detail menjurus ke dalam gimana cara bikin produknya, kita harus tahu dulu kenapa sih kita perlu bikin dokumen itu, teman-teman, sebagai product manager atau sebagai associate product manager atau sebagai product team, kenapa itu perlu, gitu ya. Pertama kita harus tahu proses membuat sebuah solusi itu kayak gimana, gitu ya. Apakah panjang, apakah pendek? Yang pertama, teman-teman harus mendefinisikan problemnya apa, gitu ya. Jadi sebelum bikin produk, sebelum bikin solusi, teman-teman harus tahu masalah apa yang mau diselesaikan. Ini number one, gitu. Listing dulu masalahnya apa. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 misalkan. Yang kedua, di prioritize problemnya. Mana problem yang mau diselesaikan duluan. Yang ketiga, baru ngomongin desain. Jadi sebelum benar-benar teman-teman mendevelop sebuah aplikasi, gitu ya, alangkah baiknya semuanya itu ada proses tes dulu, gitu ya. Solusinya dites, desainnya dites, problemnya dites. Jadi setiap satu lingkaran ini ada proses tesnya atau ada proses reviewnya, gampangnya begitu. Ada proses review,
untuk memastikan apa yang kita bikin ini nanti works dan dipakai. Karena apa teman-teman, kalau kita bikin dan ternyata nggak dipakai, itu sedihnya, sakitnya itu di mana-mana. Udah bikin repot-repot, ya kan, nggak tidur dan lain sebagainya, ternyata nggak ada yang pakai. Itu sedihnya luar biasa. Jadi proses bikin solusi itu ternyata nggak mudah. Nah, setiap proses ini teman-teman, ya kan, misalkan bayangkan Anda sekarang lagi di step 1, define problem. Minggu depan masuk ke define yang step yang kedua, diprioritaskan. Gitu ya kan. Nah, ternyata dalam proses kedua ini ternyata harus ada yang perlu diperbaiki, balik lagi ke proses yang pertama. Gitu ya. Nah, ketika nggak ada historical dokumennya, teman-teman akan kesulitan nanti kalau sudah sampai sini nih. Bayangkan udah ternyata minggu ke-7, ternyata harus balik lagi untuk kembali ke proses awal. Nah, dokumentasinya nggak ada. Itu isu pertama yang bakal teman-teman dapatkan. Kalau misalkan nggak ada dokumen sebagai source of truth yang nanti akan kita mention, kita akan bahas bersama. Oke? Oke. Nah, sebelum masuk juga ke topik dokumennya, biasanya teman-teman itu saya akan selalu share namanya product manager types. Kenapa ini penting? Karena kita harus tahu sekarang itu kita itu lagi di section type apa. Karena nanti di dokumen yang kita bikin topiknya juga akan berbeda bergantung dengan tipe produk apa yang lagi kita handle atau kita sebagai product manager apa. Gitu. Karena dokumen juga akan berpengaruh dengan style kita nulis. Kita ada menemukan 3 teman-teman tipe product manager yang umum ada di market sekarang. Ada technical product management, ya kan? Ini biasanya dokumen style yang mereka bikin, pre-RP yang style yang mereka bikin itu feature oriented, kemudian tag oriented, begitu. Ada yang berikutnya ada data product manager, gitu ya. Ini biasanya ngobrolin tentang matrix. Nanti juga ada nih, kita akan ngobrol gimana saya bikin PRT tapi spesialis untuk kita mencoba menghitung matrix yang sudah kita bikin. Ada tuh stylenya dan itu berbeda gaya bahasanya. Harapannya apa? Nanti siapapun yang membaca kita punya dokumen itu semuanya paham and clear. Yang ketiga growth. Growth ini kita ngomongin uang, ngomongin duit, gitu. Jadi ini salah satu cara kita untuk membedakan kita dengan product manager yang lain, sama biasanya akan membedakan kita cara nulisnya bagaimana. Karena stakeholder yang kita temuin berbeda, teman-teman. Oke, product manager ada 3. Jadi pertama kita tadi tahu terkait proses build sebuah produk, kemudian yang kedua product management types, ketiga berarti kita harus tahu stakeholdersnya siapa. Sebelum kita bikin PRT ya, jadi tahu stakeholdersnya siapa. Karena itu nanti menentukan gaya bahasa, apakah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau jangan-jangan pakai bahasa Rusia. Karena ternyata stakeholder kita orang Rusia misalkan begitu. Jadi harus tahu itu. Jadi bisa jadi teman-teman bikin PRD-nya nggak mesti bahasa Inggris gitu ya, karena ternyata rekan-rekan sejawatnya orang Indonesia misalkan. Nggak perlu juga harus bahasa Indonesia karena harus bahasa Inggris, karena ternyata rekan-rekan sejawatnya ada yang dari luar negeri gitu. Itu jadi kita tahu stakeholdersnya. Dengan tahu stakeholdersnya kita akan lebih gampang untuk menemukan problems dan mengkomunikasikannya. Kemudian objektifnya apa, matriksnya apa, dan so on, and why-nya kenapa. Gitu. Oke, jadi 3 ya tadi tugasnya. 1, kita harus tahu proses build sebuah produk. Yang kedua, kita tipenya apa. Sama yang ketiga, ada stakeholders yang kita harus kenal. Tahu namanya siapa, sekarang lagi profilnya apa, mereka sukanya apa. Suka dalam arti itu style komunikasi, style kita menyampaikan matriks objektif hingga requirement-nya seperti apa. Gitu. Ini menentukan juga nanti bentuk PRD yang kita bikin modelnya seperti apa. Gitu. Oke. Nah, di mana sih Mas tempat kita bikin PRD itu sebenarnya posisinya? Gitu ya kan? Biasanya pada proses pembuatan PRD itu atau biasanya bikin solusi itu ada 5 step. Tadi ada saya sampaikan 1, creating and conceptualizing an opportunity, ya kan? Yang kedua baru designing the solution, kemudian baru building the solution, baru yang keempat launching. Habis launching kita refining. Jadi lihat datanya dan lain sebagainya. Nah, bikin PRD itu step 1 sama step 2.
teman-teman. Jadi sebelum masuk ke step 3, make sure teman-teman bikin PRD-nya dulu. Ataupun kalau sekarang misalkan teman-teman bukan tim produk gitu ya, let's say tim marketing misalkan begitu, bekerja sama tim produk gitu ya. Kita ngobrol, kita butuh ABC. Nah, nanti tim produknya perlu disiapkan requirement PRD-nya. Supaya nanti semuanya bisa baca, habis itu bisa diserap next plan-nya seperti ini. Fase-fasenya pembagiannya seperti ini. Gitu. Baru nanti kita proses iterasi after release. Gitu ya. Oke, kita masuk ke topik utama teman-teman. Ya, kita masuk ke topik utama. Tadi dimention kita topiknya MRD dan PRD. Apa sih Mas perbedaannya sebenarnya? MRD itu apa? PRD itu apa? Gitu ya kan? Nah, ini ada teorinya teman-teman. Kalau secara teori, MRD itu Marketing Requirements Document. Jadi dokumen yang dibikin untuk mendetailkan sebuah tujuan produk ataupun service dari bisnis perspektif. Dari perspektif bisnis. Biasanya dipakai untuk informasi terkait siapa target marketnya, usianya bagaimana, mereka sukanya apa, profile usernya seperti apa, habis itu market research-nya seperti apa, gitu ya kan. Nah, siapa yang bikin Mas? Nah, kalau tim Anda banyak, berarti yang bikin bisa jadi tim research departemen. Tapi kalau tim Anda masih dikit, misalkan dalam bentuk startup kecil, berarti yang bikin siapa? Tim produknya. Jadi tim produknya harus mendefinisikan, oke, background-nya apa, kemudian target marketnya siapa, kompetitor kompetitor benefits-nya itu kepada siapa aja lawannya, kemudian kita punya kelebihan apa, competitive advantage-nya, gitu ya. Itu perlu kita definisikan supaya kita tahu. Kemudian objektif akhirnya apa? Oh, kita harus dapetin user 1 juta user dalam waktu 1 minggu, misalkan begitu. Nah, step by step-nya seperti apa? Baru nanti kita akan ngobrolin PRD. Jadi PRD itu apa yang harus kita build? Detailnya ada di sana semua. MRD itu kunciannya, gitu ya. PRD itu adalah apa yang perlu kita build dari kuncian tadi itu. Usernya seperti apa dan lain-lain. Gitu. Ada beberapa approach yang lain yang bisa dipakai juga. Jadi MRD ini bisa dianggap sebagai tools untuk understanding the market you operate in. Gitu. Biasanya lahir dari tim research. Oke, ternyata user kita jumlah user yang ada di Indo ada kurang lebih 5 juta yang berpotensi. Tapi yang bisa kita ambil kurang lebih cuma 10%, artinya cuma 500.000. Gitu ya kan, dari 5 juta itu. Dan 500.000 itu profile usernya seperti ini. Kemudian mereka posisinya ada di geographical mana aja, kemudian penghasilannya mereka seperti apa, dan lain-lain. Baru nanti PRD ada detailing of objective, requirements, dan how to monitor the success metrics. Ya, teorinya begini. Ya. Masuk ke berikutnya. Nah, biasanya dalam proses pembuatan dokumen MRD dan PRD itu selalu Mas, saya harus mulai start dari mana ya? Ini kita coba share teman-teman. Gitu ya. Jadi sebelum kita ngomong technical, kita harus ngomong teori dulu nih memang. Kita teorinya seperti apa sih Mas? Kalau kita mau bikin new products atau cari problem gimana caranya? Cari idea gimana caranya? Gitu. Satu, teman-teman bisa dog fooding. Dog fooding itu pakai own produk yang kita punya sekarang. Misalkan sekarang startupnya udah jalan, oke, pakai data existing yang kita punya. Jumlah usernya berapa? Profilnya seperti apa? Kemudian mereka posisinya ordernya di mana aja. Kalau misalkan seperti kami, oh dia pengiriman dari yang mana aja. Produk apa sih yang sering dipakai? Oh ternyata yang paling sering dipakai ada Rarekpack, pengiriman reguler. Ternyata orang Indo nggak perlu cepat, perlunya reguler cukup. Oh tapi ada sebagian profil yang dia perlu cepat nih, gitu ya, next day shipping gitu ya, kita ada one pack atau first pack, teman-teman bisa pakai kalau di lain pasar. Oh oke, profilnya ternyata dia high income, kemudian posisinya biasanya ngirim bentukannya dokumen dan lain sebagainya. Nah itu kita kita bagi-bagi teman-teman.
Kita cari, kita sourcing, kita punya problem dari kita punya produk yang existing yang kita udah punya sekarang. Jadi buat teman-teman semua ini tipsnya, kalau misalkan udah punya produk yang sudah di launching ke market, gitu ya, jangan lupa datanya diolah, kemudian dicari tahu kira-kira saya harus ngapain lagi, gitu. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, observe user in the field, gitu. Kita bisa mengobservasi user-user yang ada di sekitaran kita, sekitaran industri kita. Bisa kita tanya langsung, interview, kita FGD dan lain sebagainya. Itu untuk mendapatkan problem, gitu ya. Habis itu yang ketiga, kita analyze support ticket. Misalkan kita udah punya user, let's say usernya adalah 1 juta orang, kan nggak mungkin semuanya user akan bahagia ya, teman-teman. Mungkin ada 1% yang nggak bahagia. Nah, biasanya mereka akan ngirim komplain, entah komplainnya lewat apa channel yang kita punya. Misalkan kita ambil contoh, komplainnya ada di WA, komplainnya ada di website atau di sosial media, kita capture, kita jadikan itu mungkin sebagai landasan kita bikin MRD kita. Oke. Sama yang kedua, itu understand industry trends. Jadi, apa yang sekarang problem yang sedang dihadapin sama customer yang sedang kita target. Kemudian apakah ada produk yang mereka pakai untuk menyelesaikan masalahnya? Kemudian apakah ada sesuatu, apakah ada terobosan yang nantinya bisa mengubah behavior industri yang sedang kita masuk saat ini di masa depan? Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat juga lewat Product Hunt, Beta List, bisa lewat LinkedIn juga untuk selalu update terkait industri yang sedang kita masuk. Gitu. Jadi kalau mau bikin MRD, kita harus tahu tadi masalahnya apa, cara cari masalahnya udah dikasih tahu. Kemudian yang kedua, kita bisa lewat industry trends. Kita bisa lihat beberapa platform yang memang paling up to date untuk cerita share-share terkait news-news yang berkaitan dengan teknologi terbaru, itu bisa di subscribe kayak Product Hunt, ada LinkedIn juga, mungkin beberapa influencer sering juga update terkait new teknologi. Gitu. Oke, kita baru masuk ke MRD, Market Requirements Document. Biasanya key komponennya ada apa aja, gitu ya kan? Biasanya ada 7, teman-teman. Satu executive summary-nya, gitu ya. Jadi executive summary. Problem apa yang sedang ingin Anda selesaikan? Itu nanti ceritakan di sana. Market description-nya seperti apa? Key objektifnya kayak gimana, gitu ya. Key objektif itu tanda-tanda apa yang menunjukkan kita berhasil mengambil atau menyelesaikan masalah itu. Gitu. Gampangannya tadi, misalkan kita ambil contoh Lem Parcel misalkan gitu ya. Lem Parcel punya banyak produk. Ada Rekpack untuk pengiriman reguler, ada Jagopack untuk pengiriman ekonomis, gitu ya, yang nyari harga murah. Ada kemudian One Pack, ada kemudian One Pack untuk pengiriman esok sampai. Nanti ada Bosspack pengiriman untuk dengan spesial treatment. Ada Big Pack untuk pengiriman barang besar, bahkan ada Auto Pack yang untuk pengiriman motor, gitu ya kan. Nah dulu Auto Pack ini belum lahir, teman-teman. Gitu. Tapi kita melihat pada saat pengiriman Big Pack, oh banyak juga yang kirim ternyata tipe produknya adalah motor. Kenapa why not nggak kita search juga ini motor? Gitu. Nah, berawal dari masalah yang dihadapin di market atau di produk kita sendiri, ternyata kita harus bikin produk A. Begitupun dulu saya dapat cerita terkait GoFood waktu itu. Jadi kenapa sih dulu GoFood lahir? Padahal GoFood ini kan belum ada waktu itu ya. Padahal itu baru ada GoRide sama GoCar. Ternyata pas dicek datanya, dicek ke lapangan, orang-orang banyak sekali menggunakan GoRide itu untuk pengiriman makanan. Pembelian dari satu tempat ke tempat yang lain.
Oh, ada melihat peluang di sana. Ada problem yang mau di-solve. Kan basicnya adalah problem kan itu. Loh, orang-orang ini ngirim paket besar, tapi kok bentukannya motor. Nah, ini problem dong. Gitu ya kan. Ini ada orang-orang yang mungkin akan orang sebagian bilangnya problem, tapi sebagian orang juga melihat opportunity. Itu boleh kita tulis, teman-teman. Tuliskan detailnya seperti itu. Opportunity apa sama threats apa yang mungkin kita temukan. Gitu ya. Habis itu yang kedua ada vision. Tentukan visionnya yang menginspirasi. Gitu ya. Menghadirkan service bla 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 yang to help gitu ya, yang membantu bla bla bla. Gitu ya. Jadi service ini harus ada helpnya membantu siapa. Yang ketiga ada target market, definisikan target marketnya, mereka kategorinya apa, kelas kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kemudian penghasilannya, kemudian ada di mana lokasinya, market size-nya seperti apa profilnya. Ada persona gitu ya, persona itu profile, ada competitor analysis, high level capability sama matrix strategi. Gitu. Ini kalau teman-teman ada di perusahaan yang gede, enak. Artinya biasanya sudah disediakan sama tim research. Gitu. Tapi kalau teman-teman masih perusahaan yang kecil, MRT ini biasanya kita yang akan mendefinisikan. Karena kita harus turun langsung, kenal sekali dengan kita punya target market. Baru kita tulis di sini. Gitu. Oke, ini yang pertama terkait market requirements dokumen. Jadi membantu teman-teman untuk kenal lebih dekat kepada Pak user yang nanti akan ditarget. Mas, formatnya apa yang biasanya untuk build MRT? Yang paling sering kami pakai, kalau saya biasanya pakai PowerPoint, gitu ya. Atau bisa pakai dokumen, bisa. Atau another tools yang bisa diakses oleh tim atau member Anda di company. Bisa pakai Jira atau Confluence, tergantung dari teman-teman biasanya pakai dokumen apa. Actually itu bebas, tergantung dari teman-teman semuanya. Gitu. Jadi tergantung format dan style teman-teman biasanya nyampeinnya gimana. Gitu. Nah, biasanya product managers yang nggak bisa dihindari adalah bikin PRD, teman-teman. Gitu. Ini kanan ini template yang biasanya kami pakai untuk bikin PRD. Gitu ya kan. Pertama ada page title-nya sama page properties. Biasanya informasi terkait tanggal rilisnya. Gitu, dia connect ke Epic apa. Epic itu biasanya feature names-nya. Habis itu status dokumennya apa. Draft, ya kan. Atau sudah on review, atau sudah final to share. Documents owner-nya nanti tinggal di-mention, desainernya siapa, lead-nya siapa, reviewer-nya siapa, QA-nya siapa, bisa ditampilkan di sini. Ini dokumen properties-nya. Jadi supaya tahu last update-nya di kapan dan lain sebagainya. Yang kedua ada objektif. Gitu. Jadi objektif, tadi misalkan kita ambil contoh yang di sini, kita mau menyelesaikan masalah seller, gitu ya kan, atau masalah per GoFood-GoFoodan tadi itu. Berarti objektifnya bisa jadi create new products untuk si GoFood tadi itu yang pertama. Terus yang kedua, increase sales dari increase transaction, first transaction on GoFood misalkan gitu. Itu juga bisa. Habis itu success metrics. Success metric biasa nanti ada contohnya gitu ya. Biasanya harus ada numbers yang bisa kita mention. Increase number of register user from XX to XX. Misalkan gitu. Jadi targetnya kita meningkatkan orang yang register misalkan. Dari bulan ini ada 5 juta orang ke 6 juta. Misalkan. Gitu ya. Terus meningkatkan orang yang transaksi 10%. Yang dari awalnya cuma 5%. Jadi habis register mereka harus transaksi. Karena ternyata 99% itu habis register mereka drop, nggak create transaction misalkan gitu. Berarti bikin metrik kayak tadi itu. Increase transaction ratio from tadi misalkan 1% to 10%. First transaction ratio-nya ya. Dari register ke transaction first. Gitu. Caranya begitu. Jadi perlu ditampilkan objektifnya.
Yang ketiga, success metric juga ditampilkan. Yang keempat, assumption yang biasanya muncul. Sama yang kelima, itu requirement and design. Nah, nanti kita akan mau deep dive komponen requirements. Ini yang biasanya selalu dimention. Untuk success metric sama objektif, teman-teman bisa kadang ambil dari business line. Gitu ya. Tapi PM yang senior level biasanya harus mendefinisikan ini. Makin senior Anda, makin ditantang untuk mendefinisikan ini dan makin presisi, teman-teman. Oke, in 3 months kita harus naikkan ABCD. Baru how to-nya ada di bawah sini. Gitu. Oke. Nah, untuk bikin PRD itu, please make sure kita provide all clear guidance-nya. Jadi pakai bahasa yang mudah dipahami. Gitu ya. Pakai bahasa yang mudah dipahami. Kalau teman-teman Anda dominan internasional, pakai bahasa Inggris yang baik dan benar. Gitu ya. Kalau teman-temannya fully orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Jadi supaya mudah dipahami dan clear, guidance-nya clear. Step by step-nya harus ngapain dulu, requirement-nya harus clear. Kemudian juga make sure teman-teman udah align dengan tim yang lain. Misalkan ini berkaitan sama internal admin, gitu ya. Make sure teman-teman ngobrol sama tim internal admin. Kemudian ini berkaitan sama mitra kurir misalkan. Teman-teman ngobrol juga sama mitra kurir, gitu ya, perwakilan dari mitra kurir dan sebagainya. Dan ini bisa dijadikan source of truth. Definisi source of truth adalah teman-teman itu dokumen yang hidup. Dokumen yang hidup itu dokumen yang untuk jadi source of truth, dokumen itu harus hidup. Living document. Cara biar hidup berarti harus diupdate terus berkala. Ada perubahan apa, requirement dokumennya diupdate. Ada perubahan apa, MRD-nya diupdate. Ada perubahan apa, semuanya diupdate. Nanti kelihatan last update-nya di kapan, ini diubah karena apa. Jadi kelihatan semuanya. Gitu. Pada saat bikin produk dokumen ini, make sure itu bisa dibaca dan dipahami oleh 6 orang ini teman-teman. Satu, developers Anda, karena nanti akan mengerjakan project Anda. Yang kedua, tim UI UX untuk memastikan desainnya align. Yang ketiga ada QA untuk memastikan pada saat kita launching produk kita no issue at all. Gitu ya. Yang keempat, tim analytics atau tim data. Karena kan kita perlu dashboard. Di dokumen juga kita tadi sertakan gimana bikin dashboardnya. Yang kelima, stakeholder, karena ini bos Anda gitu ya kan. Yang keenam, others PM. Jadi misalkan ada PM yang ingin membantu dan lain sebagainya, bisa langsung refer to dokumen yang kita bikin. Oke, kita ke topik utama teman-teman, deep dive requirements. Gitu ya. Format requirements yang cukup umum yang bisa kita gunakan itu ada 3. Gitu ya. Satu, who-nya siapa. Dan yang pertama harus end user sama be specific ya. Kemudian kita harus definisikan what and how-nya. Action user takes atau how the product response. Kemudian when-nya. Pada situasi apa produk itu bereaksi seperti apa yang kita inginkan. Kayak gimana bentukannya mas? Bentukannya contoh kayak gini. As a shopper, I will get a confirmation alert after I complete a purchases. Gitu ya. Sebagai pembeli gitu ya, saya akan dapat konfirmasi ketika saya menyelesaikan pembelian. Begitupun juga untuk yang lain, as account manager, jadi end user tadi ya, atau user yang paling akhir menggunakan, as account manager, I can override the bid price when an account is underpaying gitu. Jadi sebagai account manager, misalkan tadi ini shopper ya, kita anggap contoh misalkan kita bikin platform untuk jual beli gitu ya. Ini ada shoppernya, ada account manager yang monitor. Jadi shoppernya kalau habis transaksi mereka harus dapat notifikasi, konfirmasi alert gitu ya. Setelah mereka transaksinya berhasil, baru nanti tim desain definisikan detailnya ada di bawah. Nah, sembari shopper ini dapat notifikasi, sebagai account manager juga bisa kontrol nih kita punya produk. Oh, mereka bisa override, bisa ngasih bid lebih gede atau bidnya dikurangin, gitu ya. Ketika sistemnya atau fast pace-nya itu nggak lagi kenceng, yang ngebid nggak banyak dan lain sebagainya, bisa dimainin dari belakang.
gitu. Ya, itu format requirements. Nah, biasanya requirements itu ditulis untuk 3 kebutuhan, teman-teman. Ada functional requirements, non-functional requirements, sama data requirements. Requirements ya. Gitu ya. Yang pertama functional. Functional itu biasanya fitur yang fungsional yang biasa dipakai langsung sama user. As a TikTok user, I will get a success notification after my video successfully uploaded. Ini berkaitan fungsi dari sebuah fitur, gitu ya. Yang non functional, bagi Instagram user, sistem itu akan ngirim error notifikasi, dan juga sistem ngeset timeout untuk image dan ngedestroy image yang sudah pernah diupload tapi nggak sukses. Jadi dia ngasih tahu ke non functional juga ke sistem. Sistem ketika ada orang Instagram user yang upload, kasih respon error. Oke, satu. Sama yang kedua, set image-nya itu dihapus supaya nggak membebani server. Kita harus definisikan juga itu. Sama yang ketiga, berkaitan nama data. SPM, saya ingin melihat semua user, baik yang sudah sukses ataupun yang nggak sukses upload konten. Oke, dalam week ini ada 7.000 orang yang mencoba melakukan upload, atau 10.000 orang yang mencoba melakukan upload, 9.000-nya berhasil, 1.000-nya gagal. Gitu ya, ada 10.000 orang, 9.000-nya berhasil, 1.000-nya gagal. Berarti kan 90% keberhasilan Anda. Sistem keberhasilannya 10%. Jadi untuk kita monitor tuh. Oh, keberhasilan sistem. Nah, baru nanti di iterasi berikutnya, misalkan kita meningkatkan success rate dari upload kita dari awalnya 90% ke 99%. Artinya gimana caranya orang yang upload tadi itu sukses 99%. Entah pakai mekanisme asinkronus dan lain sebagainya. Gitu. Oke, ini contohnya. Pada saat bikin ini PRD dan MRD, teman-teman, tulis ada 6 step ya. Jadi kalau yang sekarang belum pernah bikin PRD MRD, bikin draftnya dulu. Tulis aja judul-judulnya, key komponennya apa. Just write down on your mind. Gitu. Nggak usah bingung. Ini benar apa enggak. Karena nanti ada kegiatan yang kedua namanya get approval. Gitu ya. Dapatkan approval dari first person yang udah Anda bikin ke bos Anda. Atau ke teman Anda gitu ya. Guys, ini aku udah bikin produk requirement-nya. Yuk kita tes. Kira-kira works nggak ya? Atau kira-kira menurut Anda gimana? Teman-temannya nanti bisa assess. Gitu ya. Kemudian share dengan tim desain, kemudian baru share ke tim engineering, ngobrol juga bareng-bareng juga boleh, sama tim share ke tim project dan baru share ke company. Ini dibolak-balik boleh, tapi pastikan step pertama ini Anda jalan dulu. Jadi jangan pernah ragu untuk bikin, karena nggak semuanya yang pertama juga bagus, santai aja. Gitu. Jadi tulis saja semua PRD MRD yang ingin Anda buat. Misalkan sekarang ada kerja di perusahaan yang kecil, belum ada format dokumen yang standar, teman-teman bisa jadi pionir untuk bikin dokumen yang standar dan bisa readable untuk semua orang, stakeholder dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi first draftnya dulu, kasih just write down aja apa yang ada di kepala Anda, kemudian nanti baru share untuk approval berikutnya. Gitu. Oke, kita review time teman-teman. Kalau ada yang ingin direview, boleh share linknya gitu ya. Nanti bisa kita coba review. Kemudian jangan lupa kasih akses ke email saya, gitu ya, ke email pribadi saya. Gitu. Oke, Oke, teman-teman yang udah siapin mungkin boleh start dikirim mulai dari sekarang biar nanti bisa dikirim juga ke tim peduli digital juga bisa. Misalkan di chat, ditulis linknya juga bisa. Bisa juga ke email tadi Kak Vicky. betul. Oke. Oke. Nah, ini tips juga buat new PM teman-teman gitu ya, yang mau daftar ke tempat baru gitu ya kan. Pastikan Anda understand the business. Jadi sebelum Anda apply, pastikan Anda kenal bisnisnya apa, gitu ya.
Misalkan Anda sekarang pengen join ke logistik company, kenalin dulu nih istilah-istilah apa aja yang ada di logistik. First mile, middle mile, last mile. Gitu ya kan. Ada arrival time, ada proof of delivery, ada delivery exception, dan lain sebagainya. Kenalin dulu supaya nanti waktu di interview Anda kenal. Kemudian pelajarin semuanya yang membuat Anda itu bisa accomplish dari setiap tugas yang dikasih. Kemudian get to know everyone, kenalan sama banyak orang, gitu ya. Terus kemudian belajar juga tech-nya, googling aja teman-teman kira-kira perusahaan yang baru nanti seperti apa, gitu. Oke, sudah semua. Itu topik kita malam ini, teman-teman. Boleh kalau ada pertanyaan, silakan. Oke. Wah, actually kayak boleh, boleh, boleh Najwa. Lewat situ boleh, mau nanti dibacakan juga bisa. Nanti ataupun aku yang nanyain bisa, atau kamu juga mau langsung on mic juga bisa. Oke. So thank you so much Kak Vicky. Kayak as a person who is very new to product management, I think it's very much kayak easy untuk understand karena kakak pembawaannya santai dan kayak materinya sangat bisa diaplikasikan. I think even kayak aku punya usaha tapi baru sendiri gitu ya. Tapi Ya, menurutku akan sangat berguna untuk benar-benar membikin dokumen ini in order to grow as a business. Kayak identifikasi problemnya di mana, terus juga kita juga lihat saingan kita, kompetitor kita gimana gitu. Kayak ini dokumen sangat bisa lakukan untuk kita semua yang menjalankan bisnis. Even belum punya tim pun menurutku ini akan membantu kita untuk reflect gitu loh. Apa yang perlu kita perbaiki gitu loh. Dan juga bisa diterapkan juga untuk yang perusahaan yang lebih besar juga. So it's very applicable if it is very sangat mudah diterapkan. So I will aku akan bacakan dulu pertanyaan yang pertama. Sebentar. Oke, yang pertama itu dari Kak Friska Andalusia. Thank you for the question. Makasih Mas Vicky. Punten Mas mau nanya, apakah ada metode yang bisa dilakukan ketika sukses matrix nggak memenuhi target? Thank you. Oke Kak. oke. Ini dijawab Oke langsung Mas, ya. boleh dijawab sekarang mungkin? Oke. Ya, ya. Ini Friska. Oke, good question dari Friska. Ini dari Mbak Friska ya. Punten Mas, mau tanya apa metode yang bisa dilakukan ketika sukses meeting tidak memenuhi target? Karena secara nggak langsung, apakah PM harus menguasai bisnis development perusahaannya juga? Thank you. Oke, pertama Mbak Friska, kita perlu tahu dulu profil bisnisnya Mbak Friska, gitu ya. Seberapa besar bisnisnya, seberapa kompleks, gitu ya kan. Tapi yang pasti, pada saat kita mendefinisikan sebuah matriks, itu kan ekspektasi kita terpenuhi targetnya. Oke, itu dulu harus clear. Misalkan kita mendefinisikan target user yang register adalah 1 juta orang dalam 3 bulan ke depan, gitu ya. Oke, metriknya kita definisikan. Berarti kita akan mikir gimana caranya dapat 1 juta dalam 3 bulan ke depan. Kita harus bikin action plan A, B, C, D, ada ditulis semua di PRD-nya, gitu ya. Ternyata di hari ke 90, yang mana itu adalah hari terakhir, gitu ya. Kita baru terpenuhi 70% target. Baru kepenuhi 700.000 customer. Padahal semua action udah kita lakukan. PAIU, Babibu gitu ya kan. Nah, yang pasti kita harus tahu adalah apa yang membuat itu nggak tercapai. Kita harus tahu alasannya dulu. Oke. Jadi sebelum kita membuat action plan baru, kita harus tahu apa sih yang sebenarnya membuat kita nggak achieve target yang sudah kita set. Oke, teman-teman, makanya tadi pada saat kita bikin produk requirement dokumen, pastikan harus ada selalu 3 hal. Satu, secara functional system, functional produknya, sama yang kedua non-functionalnya tadi, secara sistem harus ngasih respon apa ke kita, sama yang ketiga itu datanya. Jadi untuk tahu bahwa saya matriks kita nggak terpenuhi kan kita perlu data.
biar bisa kita bedah lagi. Gitu ya. Raw datanya kita download, habis itu mungkin kita bisa pivot dan lain sebagainya di Excel, gitu ya. Jadi kita tahu nih, kita coba versusin misalkan. Oke, ternyata ketika kita bedah target 1 juta tadi itu sebenarnya nggak terpenuhi itu karena ada hari H yang hari itu hari libur misalkan begitu. Jadi teman-teman tim kita nggak pada yang bisa achieve. Padahal sebenarnya kalau semua hari itu masuk, itu harusnya achieve. Oke, itu temuan pertamanya. Kita cari temuan berikutnya. Oke, ternyata dari 700 ini kurang 300.000 itu dikarenakan tim development perusahaan kita lagi ada resign misalkan. Makanya timnya nggak bisa nambah. Nah, ketemulah tadi masalah itu. Jadi, apakah harus PM menguasai bisnis development? Jawabannya biasanya ini teman-teman harus paham, bukan harus paham ya istilahnya ya. Mengerti gambaran besar gimana bikin produk itu bisa jalan, bisa align sesuai dengan tim bisnis gitu. Jadi tim bisnis development mereka cara kerjanya gimana, kita bisa alignin supaya produk kita itu proses onboardingnya gampang misalkan gitu. Gitu. Jadi untuk memastikan metrik nggak terpenuhi, cari dulu root cause-nya kenapa, baru nanti dipikirin action plan-nya, gitu ya kan? Apakah ada fitur baru yang harus kita develop, ataukah hanya action kecil yang bisa kita tambahkan tadi? Oh ternyata gara-gara hari libur, ya udah berarti hari liburnya mungkin kita coret, jadi semuanya harus dibuat masuk, nggak boleh ada hari libur buat karyawan misalkan gitu. Itu juga memungkinkan. Yang libur berarti harus dikasih insentif lebih supaya dia mau masuk, misalkan gitu. Oke, semoga membantu Mbak Friska, gitu ya. Kalau ada kurang, komen aja. Pertanyaan berikutnya boleh. Iya, oke. Thank you Mas Vicky for the answer. Menjawab Mas, katanya Kak Friska. Oke, we can move to the next question. Sebentar. Yang kedua dari Krisna. Kak izin bertanya apakah tujuan produk harus sesuai dengan tujuan awal atau tetap mengikuti perkembangan zaman seperti produk Nokia sekarang masih terlalu percaya diri dengan produknya. Wih, dia sebut merek. Oke, Oke, good, Mas good, good. Vicky, gimana nih? Oke. Namanya pertama kita harus sepakat dulu, gitu ya, bahwa tidak ada produk yang bisa bertahan sangat lama, gitu ya, karena perubahan behavior sekarang market dan lain sebagainya. Dulu mungkin buku jadi produk paling populer waktu itu. Sekarang pindah ke device digital, keluarlah e-book misalkan gitu ya. Nah, itu boleh. Jadi kalau ditanya apakah tujuan produk harus sesuai, jawabannya tidak harus. Teman-teman boleh review. Mau ada yang modelnya direview setiap setahun sekali tujuan produknya. Oh, masih align nggak ya sama market yang sekarang? Ada yang lebih cepat lagi per 6 months, jadi per semester. Ada yang lebih gila lagi per quarter. Produknya direview per quarter. Masih align nggak sama market yang sekarang kita punya? Gitu. Tapi normalnya biasanya, nah ini nanti tergantung ini Mas Krisna ya, tergantung Mas Krisna dari Atmajaya ini, Mas Krisna Atmajaya, Mas Krisna wajib direview. Rekomendasi saya reviewnya per apa? Per 3 bulan, gitu ya. Kalau ada tim member yang hobi review, gitu ya, mau direview weekly boleh, gitu ya. Tapi itu akan terlalu pendek karena data yang kita pakai, data historicalnya mungkin hanya 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, itu terlalu pendek. Untuk menentukan arah market ke depannya, mungkin rekomendasi dari beberapa pakar juga itu di 3 bulan, jadi per quarter. Makanya OKR juga di setup per 3 bulan, gitu ya. Jadi per 3 bulan kita review nih tujuan produk kita. Oh dulu misalkan produk kita itu membantu para seller. Ternyata pas 3 bulan jalan, sellernya nggak ada yang interest. Kita ganti.
kita ganti ke personal shopper misalkan gitu. Ternyata pas kita ganti, kuartal kedua kita ganti personal shopper, boom, meledak kita punya produk. Begitu. Nah, yang udah boom meledak tadi itu kita jaga supaya tetap stay di paling atas. Gitu ya kan. Jadi mengikuti zaman. Gitu. Jadi nggak harus sesuai dengan tujuan awal, boleh ganti. Dan banyak yang berganti. Gitu ya. Instagram aja bolak-balik ganti, sekarang juga ada Threads dan lain sebagainya. Gitu. Twitter juga ganti, ya kan? Yang dulu saya juga nggak tahu ini Twitter mau diarahin kemana. Depannya ada X-nya kan, gitu ya. Gitu. Jadi kita kalau misalkan masih kecil-kecil bergeraknya, misalkan belum belum jadi perusahaan yang segede kayak tadi Mas sebutin sempat X atau Twitter formerly aja masih sangat berubah-ubah, Instagram juga sangat adaptif dengan perubahan, kita juga jangan malas untuk mereview dan terus kita bergerak adaptif untuk yang terbaik untuk bisnis kita kayak karena even perusahaan gede pun menyesuaikan terus, kita pun juga harus begitu. Dan ya walaupun kita punya ciri khas masing-masing, tapi tidak ada salahnya untuk selalu mengupdate produk kita gitu. Katanya Krisna from Atmajaya, baik Kak, terima kasih. And also, before moving on to the next question, actually this is the time for company profile waktunya sebelum kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. But for you guys who are still willing to ask to Kak Vicky, ada yang mau nanya juga lagi, boleh dipersiapkan dengan tulis dulu di kolom komentar karena definitely I will read the question and Kak Vicky will definitely answer the question. But before that, kita akan kenalkan dulu what is Peduli Digital karena pasti ada yang join tapi belum tahu Peduli Digital itu apa. Next slide, Kak. Okay, so Peduli Digital is a edutech startup with a mission to improve lives through learning, especially in digital industry. Jadi adalah sebuah startup teknologi pendidikan yang misinya untuk memperbaiki hidup gitu melalui belajar tentang industri digital. Jadi Peduli Digital is your edu partner. Boleh next slide? Di aku masih oke. Jadi udah 2.000 student yang joining di PD dan banyak sekali yang suka banget, sangat satisfied dengan program PD. Ada Digitalks like we do today, terus juga course marketplaces. Jadi untuk kalian yang sekarang tertarik dengan course marketplaces bisa juga di sini ada Peduli Digital punya provide learning path dari kursus masing-masing. Terus juga ada hybrid bootcamp yang nanti juga ada long bootcamp. Terus juga ada juga Peduli Digital for Business. Jadi bisa very personalized untuk setiap bisnis gitu untuk bisa mengembangkan gimana caranya bisnis ini bisa semakin sukses gitu. So ada variasi produk yang sangat banyak di Peduli Digital dan bisa dikustomisasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. And yeah, that's Peduli Digital for now. Um, ada lagi kah slide-nya? Selanjutnya, 3 months, ada yang 2 weeks. And we have a very bright partner so far. Ada Tokopedia, Dana. Pasti kalian udah akrab banget. Ada Cakap juga, Kuliah ID, dan banyak lainnya. Kalian bisa lihat di sini. Traveloka. Boleh next lagi. Sebenarnya sudah habis ya. Oke, oh ya, social media. Social media Peduli Digital. IG-nya Peduli Digital, nggak ada titik komanya, Peduli Digital toh. Ada juga di LinkedIn, ada di YouTube. Bisa di reach out juga melalui email kalau memang ada yang perlu disampaikan boleh tuh dari email. Terus juga bisa juga ada community-nya di Telegram. Jadi jangan lupa supaya kalau misalkan ada talk seperti ini, ada digital, bisa langsung join. And also ada long bootcamp.
Boleh Kak, sekalian ada deals, yaitu ada surprise deals for you guys who are joining this digital yang ke-25. Kalian bisa masuk ke Long Bootcamp dengan mentor yang super asik. Ini akan sangat membantu kalian. Jadi ada promo untuk kalian yang join hari ini, special price, ada harga untuk pelajaran yang lebih daripada harganya, yaitu 2 juta. Dan kalian bisa learn so much thing, ada 12 poin di sini, dan aku yakin pasti lebih daripada itu kalau misalnya kalian join. Dan kalian bisa lihat tuh, kalian bisa berkenalan dengan teknologi itu gimana, terus juga building empathy to user, terus juga how to write user story, terus gimana caranya kalian mengembangkan produk, strateginya seperti apa. Untuk kalian juga yang sangat interested kepada produk manajemen lebih lanjut setelah mengenal hari ini, bisa biar semakin yakin atas keberhasilan kalian untuk belajar tentang ini, bisa banget untuk join Product Management Long Bootcamp dari Peduli Digital. Dan benefitsnya banyak banget, ada project review, ada intensive coaching session, dan banyak lagi sebagainya. So, ada sertifikatnya juga ya. It's very important for me as a student. Sangat penting untuk punya sertifikat because bisa ditaruh di CV dan juga akan berguna di masa depannya. So that's for now. We shall continue the question. Please write it down in the comment section, and also you can just raise your hand, dan juga bisa uh, nanti setelah aku okein bisa langsung on mic begitu. Sambil menunggu dari Kak Vicky juga. Anyway, are you guys still on fire? Me still. Karena aku Oke. masih bersemangat sekali karena aku suka materinya today, jujur. Sebenarnya tadi sih aku pengen nanya Ya. yang pertama sih, tapi ternyata sudah banyak yang nanya juga, jadi ya udah. So, Mas Vicky, Ya. what are apa kesalahan yang biasanya beginner lakukan ketika pertama kali atau kayak awal-awal membuat MRD atau PR documents? Oke. Kayak Biasanya kesalahan common. yang sering gitu ya, yang sering kurang, lebih tepatnya bukan salah tapi kurang gitu aja. Jadi yang sering kurang biasanya itu di proses analisanya gitu ya. Karena kalau teman-teman yang baru biasanya ngambil, misalkan kita dalam proses MRD gitu ya. MRD kita mendefinisikan, oke, kita punya idea A kayaknya works nih. Oke. Pada saat tes atau mencoba terjun ke market untuk memastikan kira-kira idenya itu valid apa enggak, itu proses analisanya kadang dibikin-bikin. Dibikin-bikin itu artinya disesuaikan sama ide yang lagi kita bikin. Padahal sebenarnya kita sadar bahwasanya pas kita terjun ke market, ini nggak works ini. Ternyata marketnya udah terlalu rame, kita masuk juga harus perang harga dan lain sebagainya, gitu ya. Kenapa kita harus masih tetap terjun, gitu. Nah, biasanya kita nggak, kurang, istilahnya kurang sadar akan realita. Biasanya begitu untuk teman-teman yang baru join. Jadi uh, tipsnya adalah teman-teman nikmati itu. Kalau misalkan masih yakin, tulis gede-gedenya di dalam part need to consideration. Biasanya bikin aja kolom namanya need to consideration. Bahwasanya ini akan cukup melelahkan kalau masuk market ke sini karena ternyata ada kompetitor A, B, C dan lain sebagainya ternyata lebih ini superior dan lain sebagainya. Tinggal nanti teman-teman, bos teman-teman yang melakukan review mungkin ada pandangan lain. Itu nggak apa-apa. Tapi eh, jangan takut untuk apa namanya istilahnya, idenya itu kalau memang lagi nggak works ya nggak apa-apa, kita nyari ide yang lain. Gitu. Biasanya untuk teman-teman yang baru kadang nggak mau menerima kegagalan sementaranya kalau misalkan idenya nggak works gitu.
Oke, jadi Oke, PR-nya adalah analisanya gitu gimana. Jadi ya, kadang bukannya ide itu tuh jadi nihil, maksudnya ini nggak akan banyak yang harus kita perhatikan, mungkin timingnya, mungkin ide kalian udah bagus untuk produknya, tapi mungkin bisa direalisasikan di kemudian hari ketika sudah tidak terlalu berat untuk kita as a perusahaan gitu kan, atau as a person who start in business gitu. So, ya, aku setuju banget sih sama yang sampaikan Mas Vicky gitu. So, you have to be realistic, tapi bukan menjadi orang yang pesimis terhadap perkembangan yang kalian mungkin harapkan kayak di bisnis kalian gitu, tapi be realistic, be very detailed di bisnis itu sekarang gimana gitu. Misalkan kalau memang tidak memungkinkan di situasi yang sekarang atau mungkin kayak pandemi kemarin gitu kan. The fact that so many business survive is that pasti ada trial errornya dan it's very okay to have that gitu. It's a natural thing to feel and like just don't give up on it. ya, betul. Okay. Um, Thank you Mas Vicky for the answer. Menurut aku kayak jawaban Mas Vicky ini selalu sangat menjawab dan keren. Ada lagi gak? Kalau I will wait, okay? I will count ya. One to five. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lagi gak? Kalau oh ya, ada link Google Forms, yang aku share di kolom chat. Please kindly fill the feedback link untuk supaya ini bisa jadi koreksi ataupun bisa jadi diisi juga dengan saran-saran supaya peduli digital ataupun digital bisa semakin baik lagi gitu. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Terus juga thank you so much Kak Vicky, Mas Vicky for the time and the energy and ilmunya juga because I think it's very great to learn today with you. It's a very great change to grow as a person and as a person in business and also business here. Maybe teman-teman bisnis di sini pasti sangat thankful for your existence karena memang Thank you sangat so much. membantu sekali. Thank you, thank you. Thank you, Mas Piki. And karena belum ada pertanyaan lagi, dan mungkin teman-teman juga lagi isi link feedback, dan yang belum juga jangan lupa. Karena ini juga di-record, kalian bisa banget untuk ngelihat ini di kemudian hari. Sebelum ditutup, kita akan dokumentasi. Jadi teman-teman yang bisa on cam, diharapkan on cam, karena kita akan foto bersama Mas Piki juga, dan juga ini udah ada Kak Friska yang on cam. Okay, thank you for turning on your camera. I really appreciate it. Kalian semua juga thank you. Kak Fritzky Aditya. Thank you. Agnes, thank you. I will screenshot after this. Okay, Kak Krisna from Atma Jaya. Akhirnya aku melihat wajahmu setelah bertanya hari ini. Thank you for the question anyway. Oke, ada lagi yang mau on cam? Kalau enggak, aku akan mulai cekrek-cekrek. Oke, Kak Rifda. Oke, ini Kak dari Peduli Digital yang akan screenshot atau aku? Itu gimana nih? Dari aku aja nggak apa-apa. Oke, thank you. Kak Vicky boleh, ya Mas Vicky boleh request gaya nggak untuk kita? Kayak posenya gitu Ah, gimana? Misalkan lion. Gimana gitu? Supaya seru dokumentasinya. peduli digital biasanya gimana ikoniknya? Oh ya, Peduli Digital dulu deh. Ya, peduli Gimana Kak? digital aja. Gimana ya? Ini agak ribet sih, agak ribet. Gimana Kak? Gimana ya? Oke, kayak P gitu dia. Kayak Oke, B. ya udah bebas Oh aja kayak bebas. ini gak sih? D. Oh ya D, agak Oh kayak gini. gini. Kak Vicky ikutan Kak. Mas Vicky ikutan nih. Kayak gini gayanya. Ini ya, Kayak kepiting Krusty Krab itu loh. bukan Yang gini. di SpongeBob yang kepitingnya. Gini Boleh, dulu boleh. Mas. Abis itu kita sarang he. Oke Oke, deh. Boleh dari tim Peduli Digital di screenshot dong dengan gaya kita yang keren ini. oke, aku screenshot Satu, ya. dua. Satu, Mm-mm. dua, tiga. Oke,
Ganti gaya. Nanti kayak Mas Vicky, please request a pose for us. Sarangnya. Sekarang ya, oke. Oh Oke, gitu. dah. Oke, One, aku two, three. Lagi, satu, dua, 1, tiga. 2, 3. Ya, good. Thank you everyone. Oke. Thank you for the time, Mas Vicky. And kita akan ketemu Kurang, lagi di ulangin, ulangin. Digitalk yang... Oke. Bu, Yang MC-nya saranginnya kurang. udah mau closing, Bu. Tolong ya. Lupa Bu tadi Foto eh, lagi, foto lagi. pindah. Yang saranginnya lupa. Oke, oke, oke. Siap, siap. Ayo kita sarangnya lagi. Ayo, Ya, satu, 1, dua, tiga. 2, 3. Oke, udah aman. Udah, oke deh. Oke, thank you teman-teman. Aku sangat apresiasi keaktifannya hari ini dan terima kasih sudah spend the night very productive karena kalian mau belajar instead of malmingan yang lain kegiatannya kalian bisa produktif malam ini. Thank you so much. And Kak Vicky, thank you so much. Kalau misalkan mau leave the room bisa juga. Oke, thank you Kak Bye-bye. buat materinya. Bye Thank you ya. bye. Thank you. Bye-bye. Mm-mm. Bye bye.